Aduh, lagi bokeh. Tapi demi Isa nyenengin teman-teman, gak apa-apa lah. Ambil kredit online aja. Oke. Lagi bokeh. Ada barang yang harus aku beli. Traktir temen. Cari pinjaman online aja lah. Wah, ada keluaran tas terbaru. Temen-temen udah pada beli. Kalau aku nggak beli, gengsi dong. Beli ah, bisa kredit online. Oke. Lihat online shop ah. Wah, ada fashion yang tren. Bagus nih. Ini juga bagus. Aduh, bingung. Pilih yang mana ya? Bagus nih. Yang penting beli, yang penting punya. Bapak, Ibu, dan sahabat kaula muda, saat ini kita diperhadapkan dengan gaya hidup modern. Barang mewah atau simbolik menjadi tolak ukur sebuah kesuksesan atau harga diri seseorang. Tawaran pasar yang menggiurkan, misalnya beli 1 gratis 2, diskon 50%. Barang baru selalu muncul juga setiap harinya, menampilkan kemasan-kemasan baru padahal isinya sama. Beli suatu barang karena gengsi. Tawaran yang menjadikan kita membelinya karena kepencut, berdasarkan keinginan, bukan karena kebutuhan. Sadar atau tidak sadar, hidup kita dipengaruhi oleh gaya hidup modern yang berorientasi atau dijiwai oleh nilai atau budaya konsumerisme, hedonisme, dan egoisme. Ada pitutur yang membuat saya merasa tergelitik begini: sing penting gaya dhisik, perkara duit mah gampang, golek utangan. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan dapat menjerat kita pada lubang penderitaan. Banyak tawaran yang disuguhkan kepada kita yang menjadikan kita akhirnya terbawa arus oleh gaya hidup tersebut. Kadang kita merasa tidak puas atau tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Misalnya sudah memiliki HP, muncul HP yang baru, beli karena HP yang lama sudah ketinggalan zaman. Rasa tidak puas ini pun merupakan suatu hawa nafsu. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengendalikan hawa nafsu kita.
jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Ya, sebab jika kita terus merasa tidak puas, mengingini ini, mengingini itu, hal ini dapat membuat kita menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi pemuasan hawa nafsu tersebut. Nah, banyak tawaran yang dapat menjadikan kita terbawa oleh arus. Namun, semua itu tergantung dengan kita. Kita mau memilih gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup merupakan cara hidup seseorang berdasarkan nilai atau keyakinan yang dihidupi. Gaya hidup ini diwujudkan melalui ekspresi diri. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat Kaula Muda, melalui refleksi hari ini, kita akan menilik kehidupan Tuhan Yesus dan kehidupan Rasul Paulus. Yesus dalam kemuliaan sebagai anak Allah memilih menolak harta benda, memilih menolak kekuasaan dan ketenaran. Yesus pun mengajarkan kepada kita untuk mencukupkan diri dan cukup. Seperti yang diajarkan dalam doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup mencukupkan diri. Inilah gaya hidup sederhana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, dapatkah kita menghidupi ajaran Yesus di tengah-tengah penderitaan sesama kita? Di tengah budaya konsumerisme, hedonisme, bisakah kita menghidupi ajaran Yesus untuk mencukupkan diri? Bapak, Ibu, dan sahabat, untuk merasa cukup, kita perlu mengucap syukur. Mensyukuri apa yang ada, mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Belajar mencukupkan diri. Seperti Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 8, Paulus berkata, asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Nampaknya bagi kehidupan Rasul Paulus, kekayaan, harta benda, kemewahan bukanlah suatu hal yang penting. Bagi Rasul Paulus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sangat sederhana. Walaupun nampaknya sederhana, dapatkah kita menghidupi nilai kesederhanaan itu? Cukup, di mana tidak mengejar ambisi, kekuasaan, ketenaran. Kalau kata eyang-eyang kita, ojo mburu senenge dhewe, nanging mburu ayem. Jangan mencari kesenangan diri sendiri, tapi carilah damai sejahtera. Mburu ayem, kita damai jika kita merasa cukup dan mencukupkan diri. Mari kita belajar bersama-sama untuk mencukupkan diri dan hidup cukup. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat, mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk kecukupan yang telah Tuhan berikan. Ya Tuhan, di tengah-tengah kemewahan, di dalam tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia ini, mampukan kami agar kami dapat mencukupkan diri seperti yang telah Tuhan ajarkan.
melalui doa Bapa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami. Beri kami hikmat kebijaksanaan agar kami tidak terbawa arus duniawi. Hidup kami sepenuhnya milik-Mu, berkaryalah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Rahmat kami berdoa. Amin.